Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Nah, karena kondisi saat ini kita sedang dalam masa pandemi dan mengharuskan kita untuk belajar di rumah dan belajar jarak jauh, semoga kita semua selalu semangat untuk menuntut ilmu. Minggu kemarin kita sudah membahas materi logika matematika, yaitu tentang pernyataan, kalimat terbuka, dan kalimat tertutup. Nah, sekarang hari ini Ibu akan melanjutkan membahas tentang ingkaran atau negasi dari pernyataan. Nah, ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan semula. Ingkaran dari pernyataan dinotasikan seperti ini, dibaca bukan P atau tidak P. Lalu, di sini ada tabel kebenarannya. Jika P benar, maka negasi dari P yaitu salah. Lalu, jika P-nya itu salah, maka negasi dari P adalah benar. Nah, lalu selanjutnya ada contohnya. Nah, jika P, ayah pergi ke pasar, lalu negasi dari P yaitu ayah tidak pergi ke pasar. Lalu ada contoh dari Q, 2 ditambah 5 kurang dari 10, maka negasi dari Q-nya adalah 2 ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 10. Perhatikan 3 buah pernyataan berikut. Poin A, Paris terletak di Prancis. Lalu poin B, tidaklah benar bahwa Paris terletak di Prancis. Lalu poin C, Paris tidak terletak di Prancis. Maka B dan C masing-masing merupakan ingkaran atau negasi dari pernyataan A. Lalu selanjutnya ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada disjungsi, yang ketiga ada implikasi, dan yang keempat ada biimplikasi. Hari ini, Ibu hanya akan membahas konjungsi dan disjungsi terlebih dahulu. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, dan konjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan seperti ini, yang dibaca P dan Q. Ada contohnya. P, Jakarta di Asia, lalu Q, Berlin di Eropa. Nah, penentuan nilai kebenaran tersebut, Jakarta di Asia dan Berlin di Eropa adalah benar, Jakarta di Asia dan Berlin di Asia adalah salah, Jakarta di Eropa dan Berlin di Eropa adalah salah, Jakarta di Eropa dan Berlin di Asia adalah salah. Nah, selanjutnya ini ada tabel kebenarannya. Jika P benar dan Q benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka P dan Q akan bernilai salah. Jika P salah, Q benar, dan P dan Q juga akan bernilai salah. Jika P salah, Q juga salah, maka P dan Q juga akan bernilai salah. Nah, jadi dari tabel tersebut tampak bahwa konjungsi selalu bernilai benar jika kedua pertanyaan bernilai benar. Selanjutnya, ada contoh. Nah, P-nya itu 3 pangkat 4 sama dengan 51 bernilai salah. Q-nya 2 ditambah 5 sama dengan 7 bernilai benar. Maka P dan Q adalah 3 pangkat 4 sama dengan 51 dan 2 ditambah 5 sama dengan 7 bernilai salah. Lalu, kata hubung logika dan dalam konjungsi dapat diganti oleh kata sehingga, walaupun, atau tetapi. Di sini ada negasi dari konjungsi. Bisa dilihat di tabel kebenarannya. Nah, di sini ada jika P-nya benar, maka negasi dari P adalah salah. Jika Q-nya benar, maka negasi dari Q-nya salah. Jadi, P dan Q adalah benar, lalu negasi dari P dan Q adalah salah. Lalu, tadi negasi P-nya adalah salah dan negasi Q-nya adalah salah. Jadi, negasi P atau negasi Q adalah salah. Bisa dipahami ya untuk contoh ke bawahnya. Nah, dari tabel tersebut berlaku bahwa nilai kebenaran dari negasi
P dan Q sama dengan negasi P atau negasi Q. Lalu selanjutnya yaitu ada disjungsi. Nah, disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Disjungsi dari pernyataan P dan Q dinotasikan seperti ini, yang dibaca P atau Q. Nah, ini dia ada contohnya. P-nya Jakarta ibu kota Indonesia. Lalu Q-nya Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Di sini ada penentuan nilai kebenaran. Yang pertama, Jakarta ibu kota Indonesia atau Kuala Lumpur ibu kota Malaysia bernilai benar. Jakarta ibu kota Indonesia atau Kuala Lumpur ibu kota Indonesia bernilai benar. Jakarta ibu kota Malaysia atau Kuala Lumpur ibu kota Malaysia bernilai benar juga. Jakarta ibu kota Malaysia atau Kuala Lumpur ibu kota Indonesia bernilai salah. Kita bisa lihat di sini ada tabel kebenarannya. Nah, jika P benar, Q benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Jika P-nya benar lalu Q-nya salah, P atau Q-nya juga bernilai benar. Jika P-nya salah lalu Q-nya benar, maka P atau Q akan bernilai benar juga. Lalu jika P-nya salah, Q-nya juga salah, maka P atau Q akan bernilai salah. Nah, dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu disjungsi akan mempunyai nilai kebenaran salah jika kedua pernyataannya salah. Tetapi jika salah satu atau kedua-duanya bernilai benar, maka konjungsi itu bernilai benar. Nah, selanjutnya ada disjungsi juga, ada contohnya. Nah, P, jumlah dari 2 dan 5 adalah 7. Pernyataan tersebut bernilai benar. Lalu Q-nya, Tugu Pahlawan terletak di Jakarta. Pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, P atau Q-nya berarti jumlah dari 2 dan 5 adalah 7 atau Tugu Pahlawan terletak di Jakarta bernilai benar. Selanjutnya ada negasi dari disjungsi. Ini ada tabel kebenarannya, bisa dilihat ya. Di sini ada jika P-nya benar, maka negasi dari P adalah salah. Jika Q-nya benar, maka negasi dari Q adalah salah. Nah, dari tadi kan P-nya benar, Q-nya benar, maka P atau Q adalah benar. Lalu negasi dari P atau Q-nya adalah salah. Dan di sini ada tadi negasi P adalah salah, negasi Q juga adalah salah, maka negasi P dan negasi Q-nya adalah salah. Bisa dipahami untuk ke bawahnya. Nah, dari tabel tersebut berlaku bahwa nilai kebenaran dari negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya yaitu ada aplikasi logika dalam jaringan. Nah, logika memiliki banyak penerapan praktis. Salah satu aplikasi logika adalah jaringan listrik. Nah, jaringan listrik seperti pada lampu, mesin cuci, setrika, komputer, dan lain sebagainya. Nah, jika saklar tertutup, menunjukkan ada aliran listrik. Dan jika saklar terbuka, berarti tidak ada aliran listrik. Di dalam logika, sifat saklar tersebut dapat dihubungkan dengan kalimat yang bernilai benar sebagai saklar tertutup dan kalimat yang bernilai salah sebagai saklar terbuka. Ada dua cara berbeda untuk mengatur saklar, yaitu dihubungkan secara seri dan dihubungkan secara paralel. Nah, dalam hubungan seri, listrik akan mengalir hanya jika kedua saklar tertutup. Listrik tidak akan mengalir jika salah satu atau kedua saklar terbuka. Nah, yang bersesuaian dengan jaringan seri yaitu konjungsi dari pernyataan majemuk. Seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat pada tabel kebenarannya. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q akan bernilai benar. Jadi di sini jika saklar satu ditutup, saklar selanjutnya juga ditutup, maka akan ada arus. Lalu di sini jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka P dan Q akan salah. Di sini kita bisa lihat jika saklar P ditutup, saklar Q dibuka, maka tidak ada arus. Lalu di sini jika P salah dan Q benar, maka P dan Q-nya adalah salah. Di sini jika saklar P dibuka, saklar Q ditutup, maka tidak ada arus. Lalu yang terakhir itu ada jika P-nya salah dan Q-nya salah, maka P dan Q bernilai salah. Lalu di sini jika saklar P-nya dibuka, lalu saklar Q juga dibuka, maka tidak akan ada arus. Akan membahas yang berhubungan dengan jaringan paralel. Nah, tadi
Dalam hubungan paralel, listrik akan tetap mengalir jika salah satu saklarnya tertutup atau kedua-duanya tertutup. Listrik tidak akan mengalir jika kedua saklar P dan Q-nya terbuka. Nah, yang bersesuaian dengan jaringan paralel adalah disjungsi pernyataan majemuk. Lalu kita bisa lihat pada tabel kebenarannya. Nah, jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka P atau Q akan bernilai benar. Jika saklar P ditutup, lalu saklar Q juga ditutup, maka akan ada arus. Lalu jika P-nya benar, Q-nya salah, maka P atau Q akan bernilai benar. Nah, jika saklar P ditutup, lalu saklar Q dibuka, maka akan ada arus. Nah, selanjutnya jika P salah, Q benar, maka P atau Q akan bernilai benar. Di sini jika saklar P-nya dibuka lalu saklar Q-nya ditutup, maka akan ada arus. Tetapi jika P-nya salah, Q-nya salah, maka P atau Q akan bernilai salah. Jadi di sini jika saklar P-nya dibuka lalu saklar Q-nya juga dibuka, maka tidak akan ada arus. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang belum paham atau masih ada yang belum mengerti, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.